bahkan saat takdir jatuh, dan bahwa dalam diam seorang raja, ada gemuruh sebuah bangsa. Mereka datang dengan Alkitab dan kami punya tanah. Kini kami punya Alkitab dan mereka punya tanah. Kata bijak Afrika yang sering dikaitkan dengan penyesalan zaman Lobengula, warisan Raja Lobengula. Raja boleh wafat, tapi semangatnya menetap dalam debu, nyanyian dan darah rakyatnya. Satu, simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Lobengula menjadi simbol penting dalam narasi perlawanan Afrika terhadap penipuan, keserakahan dan dominasi kolonial. Tidak seperti beberapa penguasa lain yang tunduk demi kenyamanan atau status, ia berusaha keras menjaga kedaulatan negerinya. Bahkan ketika ia akhirnya ditipu oleh perjanjian Rudd, tindak lanjutnya dengan mengirim delegasi langsung ke Ratu Victoria mencerminkan bahwa ia sadar akan kekeliruan dan tidak tinggal diam. Warisannya, sebagai raja yang tidak tunduk dengan mudah, menjadi api yang membakar semangat perlawanan. Matabele dalam Perang Roh 1896, serta inspirasi bagi para pemimpin gerakan kemerdekaan di abad ke-20. Keberanian moralnya untuk mengakui kekeliruan dan bertindak dengan martabat telah membuatnya dikenang sebagai pemimpin yang berani, menghadapi bukan hanya musuh dari luar, tetapi juga kerapuhan dalam sistem tradisionalnya sendiri. Dalam surat-surat terakhir yang dikirimkannya, ia tidak menyalahkan orang-orangnya, tetapi menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu percaya. 2. Pengatur sistem pemerintahan dan militer Matabele. Sebagai penerus Mzilikazi, Lobengula tidak sekadar mewarisi takhta, tetapi juga memperkuat sistem militer Ndebele. Ia membagi pasukannya dalam regu-regu impi, mirip dengan sistem militer Zulu, dan memperkenalkan struktur kepemimpinan yang memastikan kelangsungan kekuasaan. Walaupun raja berada jauh dari pusat, ia juga membentuk Dewan Agung yang terdiri dari tetua, penasihat, dan panglima. Dalam hal ini, ia tidak memerintah sebagai tiran, tetapi sebagai pemimpin yang berkonsultasi, suatu bentuk proto-demokrasi tribal yang memberi suara kepada bangsawan dan rakyat dalam keputusan penting. Tidak sedikit keputusan besar yang dibuat oleh musyawarah, bukan titah tunggal. Dalam hal pengadilan adat, ia bahkan memberikan wewenang luas pada para tetua untuk menyelesaikan sengketa, tanpa harus melibatkan istana. 3. Ibu kota Bulawayo dan sentralisasi budaya. Dengan memindahkan ibu kota ke Bulawayo, Lobengula menciptakan pusat budaya dan politik yang sangat penting. Bulawayo menjadi tempat pertemuan para pemimpin suku, tempat ritual, dan juga pusat perdagangan. Ia menampung duta dari berbagai bangsa dan kelompok Eropa, namun tetap mengutamakan adat dan tata cara Ndebele. Hingga hari ini, Bulawayo dianggap sebagai jantung budaya Ndebele. Banyak nyanyian, tarian, dan ritual rakyat yang masih menyebut nama Lobengula dengan hormat. Lobengula juga mengembangkan tata kota yang mempertimbangkan nilai spiritual dan militer, istana,